Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan dalam pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dilakukan dengan pertimbangan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Media sosial adalah salah satu dari hasil kemajuan teknologi di mana setiap orang bisa berkomunikasi dengan orang lain tanpa terhalang oleh jarak, ruang, dan waktu, dan juga sebagai wadah untuk mengekspresikan diri. Media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, dan lainnya makin hari makin terlihat mengkhawatirkan. Fenomena media sosial tersebut membuat setiap orang mampu bersembunyi di balik sebuah subjek virtual yang dapat dengan bebas meluapkan kata makian dan membuat komentar kasar yang menyakiti orang lain. Secara universal, kebebasan kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum merupakan hak setiap masyarakat dan itu merupakan hak asasi manusia. Bahkan di Indonesia sendiri, kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 di mana kemerdekaan setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun perlu dipahami bersama bahwa untuk membangun suatu negara demokratis yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia tetap diperlukan terciptanya suasana yang aman, tertib, dan damai. Oleh karena itu, hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum perlu dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, diperlukan regulasi dan penegakan hukum yang terkendali, sistematis, konsisten, dan berkelanjutan, dan juga adil. Dengan demikian, peran negara dalam mewujudkan kemerdekaan masyarakat berpendapat maupun peran para pelakunya jelas tertata layaknya sebuah negara modern yang dengan keteraturan sistem yang efektif berlaku di masyarakat. Masyarakat juga dikhawatirkan akan mudah sekali dikendalikan opininya oleh lewat media sosial. Dalam teori The Ballot Theory oleh Wilbur Schramm mengatakan bahwa media itu seperti layaknya peluru yang ditembakkan yang akan menghantam pikiran-pikiran dari orang-orang yang tidak bisa mengendalikan informasi apa yang mereka dapatkan. Sekian. Baik, saya akan melanjutkan dari pemateri pertama, saya dari pemateri kedua. Bila kita lihat kondisi pada saat ini, banyak sekali kasus penyebaran berita palsu atau hoax yang terjadi dalam media sosial. Dan dari berita unsur kata data Insight yang bekerja sama melalui Kemeninfo mengungkapkan bahwa 60% masyarakat Indonesia terpapar berita hoax dan kurang lebih dari 36% masyarakat Indonesia tidak mengenal adanya hoax tersebut. Di masa pandemi COVID-19 ini, tersebar luas sebanyak 1.470 berita hoax yang tersebar di dalam media sosial. Dan pada 10 Maret 2021, banyak isu hoax yang tersebar sebanyak 2.697. Berita tersebut tersebar luas pada platform Facebook ataupun Twitter pada 23 Januari 2021 hingga 10 Maret 2021. Komentar jahat terhadap tokoh masyarakat sipil, bahkan pemerintahan yang menyangkut SARA, sehingga itu hal biasa dan hal yang lumrah pada masyarakat di dalam media sosial. Sehingga mereka berdalih mengenai kebebasan berekspresi menjadi motif mengkritisasi pemerintahan. Padahal di dalam komunikasi harus adanya etika di dalam berkomunikasi. Tentu saja hal ini berdampak buruk bagi generasi bangsa yang sangat mudah dan lantang dalam mencaci pemerintahan. Dan dalam hal ini mereka akan terbentuk menjadi generasi muda yang selalu mencari kesalahan orang lain. Maka dari itu, bukan hanya itu saja, banyak sekali tindak kejahatan yang dilakukan di dalam media sosial, yaitu tindak kejahatan pidana.
Dan selain itu, media sosial dijadikan tempat komunikasi ataupun sebagai sarana propaganda dan sebagai penyebaran media ideologi terorisme. Dan dalam hal itu, Kemeninfo mengungkapkan agitasi dan propaganda terhadap radikalisme terorisme kerap dilakukan di dalam media sosial. Kemeninfo mendorong penggunaan platform media sosial secara baik, sehat, dan positif. Namun, mereka juga menyatakan bahwa di media sosial terdapat 143 juta pengguna media sosial yang sangat berpotensi terkena virus, radikalisme, dan terorisme. Jika dibahas dari hulu ke hilir, maka akan terurai bahwa hulu meliputi literasi bicara konten dan narasi, sedangkan hilirnya adalah kemampuan menyaring, menyangkal, dan hingga pemblokiran. Kejahatan lainnya seperti penipuan, penyebaran konten asusila, human trafficking, makar, dan bentuk kejahatan lainnya bisa ditemui di media sosial. Hal inilah yang menjadi alasan perlunya pengawasan media sosial oleh negara agar media sosial menjadi lebih kondusif, lebih sehat, dan lebih terjaga lagi. Dan tingkat kejahatan di media sosial maupun mendeteksi kejahatan lewat media sosial, dalam hal ini pemerintah lewat instansi atau lembaganya mengawasi media sosial, yaitu adanya patroli cyber. Hal ini untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada dalam media sosial tersebut, dan diharapkan mampu untuk mendeteksi ataupun mengawasi hal-hal tindakan pidana yang ada dalam media sosial. Hal tersebut demi keamanan dan melindungi masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam multikultur bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, saya Alia Senia Ulfa sebagai pembicara ketiga dari tim Pro akan melanjutkan dan mempertegas kembali argumentasi yang telah dibangun oleh pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim kami. Baik Dewan Juri yang terhormat, dengan adanya kemajuan di bidang iptek, maka negara membuat undang-undang ITE guna untuk mengatur kepastian hukum bagi para pengguna dan penyelenggara sistem elektronik. Undang-undang inilah yang digunakan dalam sebagai segala bentuk kegiatan di media sosial. Penegakan hukum melalui patroli siber ini di media sosial merupakan sebuah implementasi dari tujuan negara Republik Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dasar hukum hak negara lewat instansi terkait untuk mengawasi aktivitas media sosial adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Inilah yang membuat negara berhak mengawasi aktivitas media sosial dan melakukan patroli siber untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan bila mana terbukti dapat ditindaklanjuti dengan penyidikan bahkan sampai ke tahap pengadilan. Bareskrim Polri meluncurkan polisi virtual yaitu patrolisiber.id dengan dasar hukum SE-A-A-2-2021. Ada 3 argumentasi ciptakannya polisi siber, yaitu serangan digital dan kejahatan siber, penyebaran hoax, dan penyebaran ujaran kebencian dan sara di media sosial. Dalam media sosial, bertugas sebagai pelayanan pelapor tindak pidana di media sosial dan berperan untuk menelisik setiap tindak pidana, juga untuk mencegah dan mengurangi tindak pidana terhadap pelanggaran Undang-Undang ITE. Hal ini bukan untuk mengekang kebebasan masyarakat di ruang digital, melainkan untuk mencegah tindak pidana Undang-Undang ITE dan demi menciptakan kesadaran masyarakat beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Selain itu, patroli siber di media sosial juga untuk mendeteksi jaringan terorisme di media sosial dan juga mendeteksi terencananya aksi-aksi terorisme. Saat ini, Kemenkominfo semakin mengoptimalkan kerja mesin pengais konten negatif, di mana kerja mesin pengais konten negatif ini diberi nama AIS tersebut. Saat ini telah ditingkatkan menjadi setiap 2 jam sekali, sehingga hasil temuan situs-situs yang berkaitan dengan radikalisme dan terorisme menjadi lebih cepat diatasi. Namun, ancaman negara dalam tanda kutip kehilangan rakyatnya bukan saja dari konten yang berkaitan dengan radikalisme dan terorisme saja, tetapi lebih jauh lagi mengenai suatu mindset bagaimana menjadi warga negara atau bagian dari suatu bangsa yang berkehidupan sosial dengan sendi-sendi berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang tahun 1945 secara menyeluruh dan konsekuen. Badan Intelijen Negara bertugas
melakukan patroli siber 24 jam non-stop khusus untuk mendeteksi pergerakan dan menangani kelompok terorisme, juga mengawasi konten media sosial yang mengajarkan aksi teror. Demikian yang dapat saya sampaikan. Hukum tertinggi adalah perlindungan terhadap masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini harus mulai mewaspadai atas perkembangan, pemanfaatan, juga dinamika yang terjadi di media sosial. Karena saat ini media sosial menjadi penghambat negara dalam mewujudkan cita-citanya, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan juga demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan sudah sepantasnya negara membentuk dan memberlakukan penegakan hukum dengan melakukan patroli cyber demi terciptanya media sosial yang bersih dan aman, guna mengoptimalkan dan menekan angka pelanggaran dari Undang-Undang ITE. Mensosialisasikan dampak negatif dari media sosial kepada masyarakat, sekolah, termasuk komunitas sosial dan juga agama. Upaya tersebut juga belum cukup dikarenakan dalam meminimalisir penyebaran dan pengendalian dampak dari disinformasi yang terjadi, maka aktivitas media sosial juga harus diawasi dan juga dilakukan penegakan hukum setiap tindak pidana yang terjadi di ruang media sosial, dan juga demi menekan penyebaran dan ajaran-ajaran radikalisme, dan juga mendeteksi dari aksi-aksi terorisme dan juga membasmi kejahatan cyber. Terima kasih. Sekian dari tim B3, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.